Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Aulia Rahmah dengan NIM 2008110030. Di sini saya akan memaparkan biografi dari salah satu tokoh filsafat, yaitu George Edward Moore. Beliau lahir pada tanggal 4 November 1873 di London, England, dan meninggal pada tanggal 24 Oktober 1958 di Cambridge, London. Ia adalah seorang filsuf terkemuka Inggris dari aliran realisme baru atau neorealisme dan tokoh pelopor filsafat analitik yang mengembangkan teori realistik baru dalam epistemologi era 19-20-an. Ia merupakan saudara dari penulis dan pemahat yaitu Sturge Thomas Moore. Selain itu, ia juga merupakan seorang tokoh pertama yang melancarkan kritikan pedas terhadap neo-hegelianisme, sekaligus menjabat sebagai guru besar filsafat dan ahli filologi dari Universitas Cambridge, Inggris, dan editor majalah filsafat Cambridge yang menjadi pemancar filsafat analitis sampai hari ini. Main selama 26 tahun, mulai dari 1921 sampai 1947. Adapun tulisan-tulisan atau karya-karya dari George Edward Moore. Yang pertama, Some Main Problem of Philosophy. Yang kedua, The Revolution of Idealism. Yang ketiga, Principia Ethica. Yang keempat, Proof of the External World. Yang kelima, A Defense of Common Sense dan Ethics. Sekian yang dapat saya sampaikan, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Nur Anissa Hamdani dengan NIM 2008110005 akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Pemikiran George Edward Moore terhadap filsafat bahasa tahun 1873 sampai 1958. Dengan karyanya yang berjudul The Reputation of Idealism, Moore menunjukkan bahwa titik kelemahan filsafat idealisme kaum Hegelian yang mendonasi corak pemikiran filsafat di Inggris sejak pertengahan abad 19 hingga abad 20. Terlihat jelas pada pernyataan filsafat mereka yang tidak memiliki dasar logika sehingga tidak dipahami oleh akal sehat. Kritik yang dilakukan Moore ini merupakan pertumbuhan gerakan baru dalam area filsafat yang sangat berbeda dengan corak pemikiran filsafat sebelumnya. Gerakan baru ini lebih dikenal dengan nama linguistic analysis atau analytical philosophy atau logical analytic. Ketiga istilah berbeda itu mengandung pengertian yang sama, yaitu pandangan yang menjelaskan penggunaan bahasa pada filsafat. Dalam Principia Ethica, Moore menerapkan analisis bahasa ini terhadap konsep-konsep etika, yang kemudian lebih dikenal dengan metaetik, yaitu penyelidikan tentang arti yang terkandung dalam istilah atau ungkapan yang terdapat dalam bidang etika. Pandangan Moore ini mengarah kepada pencairan arti atau makna bahasa dalam filsafat sebagai salah satu persoalan yang paling dasar dalam filsafat analitik. Saat ini konsep itu dinamakan sebagai meta-language, yaitu penjelasan terhadap konsep-konsep atau bahasa yang dipergunakan dalam filsafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mehdi Apriyadi yang akan menjelaskan presentasi tentang tokoh filosof yang bernama George Edward.
Pembongkaran George Edward Moore terhadap kekeliruan naturalistik. Dalam hal ini, pembongkaran terhadap kekeliruan naturalistik, Edward Moore menganggap bahwa hal tersebut berada pada identifikasi arti kata baik dengan salah satu kenyataan atau realitas. Edward Moore mengajukan dua pertimbangan yang cukup jelas, yaitu antara lain: 1. Kata baik identik dengan sebuah keadaan. Semua pernyataan yang memakai kata baik menjadi tautologis. Misalnya, kata baik sama dengan sesuai dengan kehendak Allah. Berbuatlah, maka perintah berbuatlah sesuai dengan kehendak Allah, karena itulah perbuatan baik. Berbuatlah sesuai dengan kehendak Allah, karena itulah perbuatan yang sesuai dengan kehendak Allah. 2. Argumen pertanyaan terbuka. Argumen ini berjalan. Misalnya, menetapkan kata baik dengan yang memberi nikmat, tetapi masih terbuka pertanyaan, apa saja yang memberi nikmat memang baik? Dan contoh lain seperti menetapkan kata baik dengan apa yang diinginkan kita, masih bisa bertanya apakah yang diinginkan orang selalu baik. Maka dari argumen pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita akan selalu bisa bertanya kembali, apakah yang dianggap baik itu memang baik? Maka tidak mungkin baik itu identik dengan keadaan apapun yang dianggap baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrianti dari kelompok 6 akan melanjutkan penjelasan yang tadi. Adapun pendapat Moore mengenai identifikasi kata baik adalah bahwa kata baik tidak dapat dianalisa lebih lanjut. Kata baik merupakan sifat yang primer atau simpel yang tidak lagi terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur, dan oleh karena itu juga tidak dapat dianalisa. Baik adalah suatu yang kita tangkap secara langsung. Kalaupun kita mengambil 10 perbuatan yang kita nilai baik, lalu memeriksa perbuatan itu apakah ada kesamaannya, kita tidak akan dapat menemukan arti baik kalau kita tidak mengetahui sebelumnya. Orang yang tidak menangkap arti kata baik dengan segala penjelasannya tidak akan menangkapnya. Itulah teori Moore tentang organic wholes, satuan-satuan atau keutuhan-keutuhan organis. Yang dimaksud adalah bahwa nilai sebuah keutuhan jangan dianggap sama dengan jumlah nilai bagian-bagiannya. Kesatuan yang terbangun atas beberapa bagian dapat memiliki nilai jauh lebih tinggi daripada jumlah nilai satuan masing-masing. Moore menegaskan bahwa penilaian moral, jadi penilaian apakah dan sejauh mana sesuatu itu baik atau buruk, bersifat 100% objektif, dalam arti bahwa penilaian itu tidak tergantung dari selera, perasaan, atau insting orang yang menilai. Maka dua realitas yang secara hakiki sama pasti juga sama baiknya. Apabila sebuah keutuhan pernah atau dipastikan baik atau buruk pada dirinya sendiri, maka setiap keutuhan yang persis mirip dengannya selalu pasti baik atau buruk pada dirinya sendiri, persis dengan takaran yang sama. Sekian presentasi dari saya.